Dia akan mengakibatkan kemunduran bagi rakyat Indonesia. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, kompak menolak RUU Cipta Kerja. Muhammadiyah menyatakan bahwa landasan filosofi RUU tersebut sangat rapuh. Seperti disampaikan oleh Ketua Pemimpin Pusat Muhammadiyah Busro Mukodas saat menyerahkan kajian akademik tentang RUU Cipta Kerja kepada DPR RI. Kesimpulan besar fundamental substansialnya ialah bahwa filosofi dari RUU tersebut rapuh sekali, ya, bertentangan dengan moralitas konstitusi 1945, sekaligus itu bertubrukan dengan ideologi negara Pancasila. Dihentikan, ditarik. Secara keseluruhan? Iya. Kalau tak mau dilanjutkan, harus dijiwai dengan moralitas konstitusi tadi. Harus dijiwai, karena kita nggak bisa lari dari itu. Sementara itu, pengurus besar Nahdlatul Ulama menilai RUU Cipta Kerja sebagai bentuk kezoliman yang harus dihentikan. Seperti disampaikan Wakil Ketua Umum PBNU Haji Muhammad Maksum Mahfuz menyebutkan, salah satu bukti kezoliman RUU Cipta Kerja terdapat dalam pasal 66 ayat 2. Melalui pasal tersebut, pemerintah melegalkan impor sebagai sarana untuk memenuhi sumber pangan dalam negeri, yang sebelumnya dibatasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Selama ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 hanya mengizinkan impor ketika produksi bahan pangan pokok di dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Keberadaan pasal 66 ayat 2 RUU membuat keran impor pangan semakin terbuka lebar. Selain itu, ia mengatakan RUU Cipta Kerja tersebut sangat pro terhadap investor kelas kakap, namun di sisi lain menganaktirikan investor-investor kecil maupun masyarakat-masyarakat kecil. Ia lalu menyinggung salah satu ayat Al-Quran yang menyebut bahwa mereka yang mendustakan agama adalah yang tidak memberi makan kepada fakir miskin. Menurutnya, tidak memberi makan saja tidak boleh. Tapi, dalam RUU Cipta Kerja ini dinilai cenderung akan memotong kesempatan orang dalam mencari makan. Sebab fakir miskin yang memiliki lahar yang kecil, dengan adanya RUU ini jelas akan digusur karena pro investasi yang luar biasa. Semoga DPR mendengar aspirasi yang telah disampaikan oleh Muhammadiyah dan NU, dan DPR bisa melahirkan undang-undang yang pro terhadap rakyat kecil, bukan hanya pemodal-pemodal besar.